Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Umi, jahat banget Umi. Hai gengs, wah gila, udah Desember aja nih. Kayaknya tahun 2020 nih bulannya cuma dari Januari, Februari, pandemi, Desember lagi udah akhir tahun. Cepet banget. Nah, berhubung tapi ini akhir tahun, berarti kan udah musim liburan dan bentar lagi ada Natal nih buat kalian yang mau merayakan. Nah, ini nih ada tempat langganan gua. Yang dari dulu kalau gua misalkan mau ngasih hamper-hamper unik dan tematik bisa custom kayak gini, itu gua pesannya selalu di @urimomento.id. Jadi di sini kalian bisa custom bentuknya mau apa, tulisannya mau apa, dan isinya juga bisa request terserah kalian. Karena ini memang lagi festive holiday season ya, sama Natal juga. Jadi ini gua pesen buat kolega-kolega gue nih dengan gambar-gambar dan tulisan yang tematik Happy Holiday. Dan semua barang-barang ini kualitasnya bagus banget, gengs. Dan yang bikin tambah seneng lagi, bulan ini nih ada diskon khusus 10% buat kalian semua. Caranya nanti kalau kalian mau order nih di Instagram, screenshot aja video yang ini nih dan bilang mau diskon 10% dong dari Hirotada. Nah, bagi-bagi yang udah, sekarang kita langsung ke ceritanya. Nah ini nih, kasus di video ini adalah requestan dari kalian semua yang pada nge-tagin gue tuh di Instagram buat membahas cerita ini. Yang mana yang kita tahu dari lagu zaman dulu tuh, itu kan ada nih melodinya, bilangnya tuh Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa. Tapi hari gini, di dunia yang udah ada gila-gilanya nih, lirik itu kayaknya udah kayak berubah makna. Karena ternyata di zaman sekarang, banyak banget kasus di mana seorang ibu itu dengan tega ngebunuh anaknya sendiri. Jadi boro-boro, kasihnya tak terhingga sepanjang masa, masih kecil aja udah dibikin meninggoy. Dan lebih gilanya lagi, dalam kasus ini nih, sang ibu tuh menjadi impostor dengan menghabisi anak kandungnya sendiri di hadapan anak yang lain. Jadi ini sang adek nih, yang juga masih kecil ceritanya, ngelihat ibunya sendiri itu membunuh kakaknya. Lah apa nggak bikin kayak semacam trauma psikis kalau begitu? Nah, tragedi ini sendiri terjadi di Esther, Florida pada tahun 2007. By the way, gengs, Esther, Florida ini termasuk kota yang kecil banget ya. Orang di tahun 2010 aja tuh penduduknya itu cuma ada sekitar 364 orang aja. Lah itu kan kalah ya sama jumlah penonton alay di acara musik pagi yang jemur-jemur cuci-cuci. Jadi karena ini kota kecil, gak heran deh kalau misalkan ada rumor tentang satu orang, itu tuh otomatis langsung bisa diketahui sama satu kota. Nah, di sini nih ada seorang mama bernama Amanda Lewis yang mukanya berbeda banget sama Amanda Manopo. Nah, Amanda Lewis ini tinggal sama dua orang anaknya. Yang satu anak perempuannya itu bernama Adriana Hutto. Nah, yang satu lagi nih anak tirinya laki-laki bernama AJ Hutto. By the way, ini sekeluarga namanya A semua ya, kayak keluarga Asik tuh anak Ashanti. By the way, pada tahun 2007 itu, si anak yang pertama ini Adriana itu usianya baru 7 tahun. Nah, anak yang kedua itu 6 tahun si AJ. Beda 1 tahun doang nih berarti. Nah, tapi yang Adriana ini emang dari kecil sudah didiagnosa sebagai anak yang hiperaktif, gengs. Kayak anak yang kemarin di cerita Nomad Babarok tuh, udah pada nonton belum? Itu kan anak petakilan banget dan cenderung ke arah bandel. Sedangkan kalau si adiknya AJ ini itu sifatnya kebalikannya, gengs. Walaupun AJ ini laki-laki ya, yang harusnya biasanya kalau kecil lebih badung tuh, tapi kalau AJ ini orangnya kalem, lembut banget dan nggak banyak tingkah, persis kayak gua waktu kecil. Bener-bener innocent gitu, gengs. Ya sampai sekarang juga begitu kan, kalem gitu gua anaknya. Nah, karena sifat adiknya yang anteng-anteng baik nih, jadinya memang tidak perlu semacam pengawasan ekstra lah. Soalnya itu, mau ditinggal sendirian aja dia bakalan asik main sendiri, nggak bertingkah. Sedangkan kakaknya beda cerita. Namanya juga hiperaktif ya, bud. Jadi hobinya lari-larian kesana kesini, kesana kesini. Wih, pokoknya harus ekstra diawasin lah. Soalnya memang biasanya anak-anak hiperaktif itu cenderung nggak bisa duduk tenang. Tapi bukan karena pantatnya bisulan ya. Ya mah dasar nggak betah aja gitu duduk lama-lama. Dan sewaktu Adriana kecil ini, sang ibu tuh pernah ninggalin dia sendirian gitu di rumah karena ibunya memang harus pergi kerja. Nah, by the way, si Amanda ini kerjanya itu sebagai asisten perawat di rumah sakit militer gitu ya, gengs. Jadi kayak memang bisa sewaktu-waktu ini di calling buat datang gitu nugas. Nah, pada saat itu, sewaktu Amanda ini meninggalkan Adriana sendirian di rumah, pas dia pulang kerja, Amanda ini sampai heran banget, sampai dia kayak merasa nggak kenal sama anaknya sendiri. Saking absurdnya sifat si Adriana. Soalnya Adriana ini bener-bener bandel, kayak nggak pernah mau mendengar perkataan si Amanda sebagai ibunya gitu kan. Jadinya hal itu membuat si Amanda ini stres menghadapi perilaku anaknya si Adriana. Kamu jangan membantah perintah ibu ya. Dan pada tanggal 8 Agustus 2007, warga dikejutkan dengan peristiwa malang yang menimpa Adriana, di mana Adriana ditemukan tewas di dalam kolam renang. Secara otomatis, orang-orang yang terdapat di tempat kejadian tersebut, yaitu sang ibu si Amanda dan sang adik ini AJ, itu diinterogasi dong sama polisi. Nah, dari hasil interogasinya, Amanda ini mengaku kalau saat itu dia ini baru aja pulang kerja. Sehabis dia ini dapat shift malam. Berarti dia ini pulang itu pagi tuh, subuh-subuh, ngantuk banget dong. Nah, pas baru balik, dia ngakunya mau tidur sebentar dan memang sebelum tidur
tidur dan dia ngelihat anak-anaknya itu lagi pada anteng aja nontonin kartun di ruang TV. Dan pada hari itu pagi-pagi kebetulan cuacanya cerah. Jadi ini anak-anaknya habis nonton kartun itu pada ngebangunin dia buat minta main di halaman belakang. Tapi saat itu Amanda nolak. Soalnya tadi dia ngantuk banget, mau tidur pokoknya. Dan dia juga bilang tidak membolehkan anak-anaknya main sendirian di halaman belakang. Soalnya di sana kebetulan ada sebuah kolam renang portable gitu, gengs. Yang mana gimana pun juga pasti itu berbahaya kalau anak-anak main di sekitaran situ tanpa pengawasan. Jadilah pokoknya dalam situasi itu dia bilang, udah nggak boleh, udah nonton TV aja sana. Kira-kira begitulah. Nah, Amanda ini sendiri mengaku kalau dia adalah seorang ibu yang care banget sama anak-anaknya itu dan selalu ingin menjaga keselamatan anaknya. Makanya dia memang tidak membiarkan anak-anaknya itu untuk pergi ataupun dekat-dekat sama kolam renang kalau nggak ada dia deh pokoknya. Itu menurut kesaksiannya sebelum dia pergi tidur ya. Nah, pas dia udah tidur nih, sang adik si AJ itu tiba-tiba lari bangunin dia dan ngasih tahu kalau kakaknya ada di kolam. Nah, si Amanda nih yang masih setengah tidur gitu, nyawanya belum kumpul, ngiranya ini si AJ ngomong cuman ngasih tahu si Adriana tuh lagi ada di dekat kolam lah, bukan nyebur ke kolam. Makanya di situ si Amanda ini nyuruh si AJ buat udah itu panggil kakak lu cepat aja masuk ke dalam rumah, jangan main-main di luar begitu ah. Kayak gitulah. Nah, setelah itu si AJ ini keluarkan dari kamar menuju ke halaman belakang. Tapi ternyata habis itu si AJ ini nggak balik-balik lagi, nggak ngelapor gitu ke ibunya. Lah, Amanda bingung, ini anak kemana? Jajan seblak dulu di luar apa bagaimana? Karena khawatir nih. Akhirnya Amanda bangun dan ngecek langsung ke halaman belakang. Nah, di situ dia mengaku kalau dia melihat AJ lagi di pinggiran kolam berusaha narik sesuatu yang berada di dalam kolam. Spontan Amanda langsung lari ke kolam tersebut dan dia melihat anaknya si Adriana udah dalam kondisi mengambang di kolam tersebut. Habis itu katanya dia ini mencoba menyelamatkan Adriana dengan CPR dan juga langsung menelepon ke 911. Setelah bantuan datang, akhirnya petugas membawa Adriana ke rumah sakit. Nah, si Amanda di situ juga ikut naik ambulans. Namun malangnya, pada hari itu juga di jam 5:05 sore, Adriana Hutto dinyatakan meninggal dunia. Namun penyebab meninggalnya ini bukan semata-mata tenggelam di kolam renang tanpa alasan, gengs. Karena setelah ditelusuri, ternyata ada hal mencurigakan yang polisi temukan dari pernyataannya Amanda. Pertama, Amanda tuh bilang kalau Adriana tadi mencoba untuk main ke kolam renang kan. Nah, masalahnya itu kolam renangnya kan tinggi ya, kolam renang portable, bukan yang langsung kayak di bawah tanah gitu. Jadi kalau orang mau nyemplung beneran ke situ, secara otomatis si Adriana yang masih kecil, umurnya masih 7 tahun nih, itu tuh harus effort manjat itu kolamnya. Karena kan kalau misalkan dia lagi sama orang tuanya, itu tinggal kayak digendong aja gitu gampang. Nah, masalahnya boro-boro si Adriana ini mau usaha loncat atau manjat ke situ ya, karena Adriana ini ternyata diketahui gak suka sama air apalagi kolam renang. Dia tuh takut banget sama yang namanya berenang. Jadi maksudnya di sini agak aneh kalau dia bela-belain manjat untuk nyebur ke kolam renang. By the way, kesaksian kalau si Adriana ini gak suka sama air ataupun gak suka berenang ya, ini didapatkan sama para polisi nih dari keterangan kakeknya dan beberapa keterangan dari tetangganya juga, gengs. Nah, kejanggalan kedua adalah sewaktu si Amanda nih dibawa ke rumah sakit. Di situ kan dokternya ngasih tahu tentang kondisi Adriana nih gimana ke ibunya tuh si Amanda. Habis gitu, sang dokter ini nanya, habis jelasin panjang lebar, bilang ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Nah, yang bikin dokter kaget, Amanda ini bukan nanyain perihal tetek bengek anaknya gimana, karena kan pasti khawatir kalau seorang ibu bener ya. Tapi dia malah nanya begini nih ke dokter, vending machine di sebelah mana ya, Dok? Lah, apakah gak bengong itu dokternya? Ibaratnya nih, anaknya lagi sakaratul maut, lagi sakarat merenggang nyawa. Lah, emaknya bukan mikirin kondisi anaknya, malah mikirin mau minum teh pucuk. Sampai akhirnya nih sang dokter mengumumkan kalau Adriana tidak berhasil diselamatkan. Dan saat mendengar hal itu, ekspresi dari Amanda nih terlihat kayak bye-bye aja, nggak ada kaget, nggak ada sedih-sedihnya gitu. Nah, meskipun ini ada beberapa kejanggalan yang ditemukan ya, tetap aja polisi ini belum bisa menemukan bukti yang cukup valid kalau apa iya Amanda ini udah ngebunuh anaknya sendiri. Masalahnya di pinggiran kolam itu pun ditemukan kayak ada bak mainan pasir. Jadi maksudnya di sini polisi masih berprasangka baik dengan mikir kalau Adriana ini mungkin beneran tenggelam karena lagi main gitu sendirian di luar tanpa pengawasan. Terus dia iseng manjat itu pakai si bak keranjang pasir tadi buat manjat ke kolam renang. Jadi dia kayak naik terus ke kolam renang kepleset. Namun 4 jam setelah kejadian itu, polisi mendapatkan telepon dari kakek Adriana yang bilang kalau AJ mau menyampaikan sesuatu ke polisi. Nah, polisi itu langsung berangkat untuk menemui si AJ. Setelah ketemu, ternyata AJ ini memberikan sebuah kesaksian membuat polisi shock banget. Bayangin ya, ini anak umur 6 tahun loh, gengs. Bilang ngadu nih ke polisi nih kalau katanya kematian kakaknya itu bukan terjadi karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri, yaitu si Amanda. Waktu itu AJ juga bilang kalau alasan Amanda melakukan itu karena pada saat itu Amanda kesel banget sama kelakuan Adriana yang kayak nyemprotin pembersih kaca ke seluruh bagian rumah dan membuat lantai-lantai itu jadi becek. Amanda menganggap ini nih Adriana nakal banget dan jadinya murka pada saat itu. Amanda ini langsung nyarat si Adriana ke kolam belakang dan menenggelamkan anaknya dengan sengaja. Posisinya si Adriana nih dibiarin tenggelam dengan terlentang. Terus sang ibu megangin muka anaknya dan nenggelamin gitu, gengs. Adriana di situ katanya menangis dan berusaha teriak. Dia berontak pada saat itu, tapi ibunya malah nutup mulutnya pakai tangan dan nenggelamin lagi. Miris banget gak sih denger ya? Dan ingat, ini semua diceritakan sama anak usia 6 tahun. Saat pembunuhan itu terjadi, AJ ini menyaksikan sendiri semua kekejaman ibunya itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi semua
semua pernyataan EJ tadi ini yang disampaikan kepada polisi itu belum bisa dianggap valid, gengs. Kenapa? Soalnya, khusus untuk anak-anak nih ya, pernyataan itu bisa dianggap valid atau dapat dipercaya jika sang anak nih menyatakan ke spesialis anak yang memang dilatih khusus untuk mengeluarkan pernyataan dari si anak. Soalnya kalau spesialis itu kan memang sudah ahli ya, dia bisa tahu nih saat anak itu bohong apa kagak. Yang namanya juga anak-anak, kadang kata-katanya tuh suka agak nggak akurat. Nah, sebelum diketemukan kepada spesialis anak, EJ ini diketemuin dulu sama ayahnya yang statusnya memang udah cerai sama Amanda dan mereka udah nggak tinggal bareng. Pas ketemu, ayahnya ini mencoba nenangin EJ dan membujuknya untuk bilang kamu jangan jadi anak pembohong ya. Dan setelah ketemu ayahnya itu, EJ ini diinterogasi lagi sama spesialis anak tadi. Nah, pas diinterogasi tuh, EJ tetap kekeh sama cerita yang tadi. Bahkan karena kesal merasa pertanyaan tuh diulang-ulang mulu, EJ jawabnya sambil teriak-teriak karena saat itu dia ngerasa ucapannya tuh tidak dipercaya. Nah, polisi di sini mencoba mencocokkan pengakuan EJ dengan memberikan pertanyaan kepada si Amanda. Tapi pada saat itu si Amanda menyangkal semuanya dan bilang kalau EJ itu kan cuma anak-anak, jadi paling itu cuma imajinasinya doang. Dan Amanda malah menuduh si EJ dicuci otaknya sama kakek neneknya alias mertuanya si Amanda tuh berarti. Makanya bisa sampai menuduh ngomong yang kayak enggak-enggak. Jadilah itu ribut perahara si Amanda sama mertuanya kakek neneknya si EJ. Tapi karena pernyataan EJ ini pun, Amanda ini berubah statusnya dari saksi menjadi tersangka pembunuhan anaknya sendiri. Di bulan September, Amanda diminta untuk melakukan tes kebohongan atau lie detector yang pada akhirnya ternyata dia berhasil lolos, gengs. Ini nggak tahu dia emang jujur atau dia kan ini bekerja sebagai perawat ya, jadi kayak tahu sistematisnya lah. Namun setelah itu polisi ini menyelidikinya lebih lanjut, di mana polisi menemukan banyak perbedaan antar ucapannya Amanda dengan kenyataan yang ada. Di dalam rumahnya tuh, polisi ini nemuin beberapa bukti yang menguatkan bahwa Amanda nih sepertinya adalah ibu yang menelantarkan anak-anaknya. Bahkan mungkin sampai melakukan kekerasan juga. Soalnya di dalam rumah itu, kedua kasur anaknya tuh gak dikasih spray atau selimut sama sekali. Ya kalau di Indonesia mungkin wajar-wajar aja karena iklimnya kan tropis. Kalau spraynya nggak enak itu bahannya juga bikin panas sih. Makanya pakai spray Kintakun. Nah tapi beda ceritanya kalau di Amerika. Saat musim dingin, kalau kasur tuh kagak dikasih spray sama selimut, iya jadi chicken nugget lu kedinginan. Udah gitu Amanda ini juga terlihat tidak pernah membersihkan kamar kedua anaknya. Soalnya kamar itu bau pesing banget dan bener-bener kotor. Dan hal yang paling membuat polisi yakin adalah dia kan punya 2 anak kecil tuh berarti. Tapi di rumahnya kok nggak ada satupun mainan anak-anak. Nah pada saat ditanya Amanda itu ngelesnya, bilang kalau ada sebenarnya mainan tapi lagi disita karena anak-anak bandel. Gua umpetin di basement katanya begitu. Nah tapi pas polisi ngecek tuh di basement di gudangnya, ternyata di sana juga kagak ada. Nah berarti kan bohong nih satu betina ya. Dan di sisi lain si EJ ini itu akhirnya ngubah-ngubah ceritanya mulu, gengs. Polisi ini bilang pokoknya si EJ ini bakal merubah sampai 27 kali. Kadang bilang dia melihat, kadang dia bilang kagak lihat atau ngelihatnya dari kejauhan. Tapi letak posisi ngelihatnya tuh kayak jauh banget, itu kayak nggak mungkin lu ngelihat dari sini kayak gitu-gitulah. Makanya yang tadi kayak gue udah bilang, namanya juga anak-anak apalagi usia masih 6 tahun. Pasti ceritanya jadi suka beda-beda. Ditambah lagi dia ini berarti mengalami semacam traumatik yang cukup besar ya. Tapi masalahnya di sini EJ ini adalah satu-satunya saksi mata atau saksi kunci di persidangan ini. Namun usia EJ yang tadi baru usia 6 tahun itu jadi bikin kontroversi di kasus ini, gengs. Soalnya EJ ini dianggap secara mental yang memang masih belum dewasa dan belum bisa membedakan mana yang halu, mana yang beneran. Oleh karena itu, polisi mencoba mencari bukti lain yang bisa menguatkan pertanyaannya si EJ nih, pernyataannya. Setelah dicek, ternyata dulu nih Amanda waktu usianya masih 17 tahun, masih remaja begitu, dia pernah punya anak laki-laki juga bernama Alex. Tapi sewaktu Alex ini menginjak usia 1,5 tahun, entah kenapa Alex itu katanya tiba-tiba meninggal karena stroke. Amanda pada saat itu ngasih alibi kalau dia padahal cuma ninggalin Alex sebentar doang. Pas dia balik lagi Alexnya udah nggak ada alias sudah meninggal. Nah peristiwa itulah yang membuat polisi ini semakin ragu dan menaruh kecurigaan apa jangan-jangan Amanda dulu juga membunuh Alex. Karena banyak kecurigaan tersebut, polisi jadi yakin bener nih kalau Amanda ini terbukti bersalah. Tapi lagi-lagi karena buktinya masih belum kuat semua, akhirnya polisi semacam mengajukan tawaran ke si Amanda. Tawarannya adalah Amanda diminta mengaku kalau dia membunuh anaknya, yang mana hal itu akan dijanjikan keringanan hukuman menjadi 10 tahun penjara aja. Dibanding misalkan Amanda ini nggak mau ngaku, tapi nanti terbukti gitu misalnya, itu dia bisa dihukum seumur hidup penjara. Nah di situ Amanda menolak hingga persidangan terus bergulir sampai pada tahun 2008. Dan makin lama nih, makin banyak saksi yang ternyata memberatkan posisinya Amanda. Salah satu saksinya adalah rekan kerja Amanda sendiri di rumah sakit yang bilang kalau Amanda ini pernah ngomong ke dia nih, katanya mau ngebunuh si Adriana saking keselnya. Tapi ya saksi di persidangan itu gak cukup ya, gengs, karena dianggap hanya opini atau cerita aja, bukan merupakan bukti langsung, kan gak ada rekaman omongannya. Akhirnya ada satu bukti nih yang benar-benar memberatkan si Amanda. Di wajahnya Adriana ada memar bekas tangan gitu. Dari 18 petugas yang ada di rumah sakit yang memang menghandle Adriana sampai hingga proses pemakaman, ketika semua ditanya tuh, ternyata semuanya bilang kalau memar itu tidak diperbuat oleh mereka. Maksudnya mereka nggak tahu menau. Jadi si Adriana datang ke rumah sakit udah ada itu memar. Dan setelah dicocokkan, ternyata ceplakan memarnya itu pas banget sama tangannya si Amanda. Ya karena hal itu, kesaksian EJ yang pertama tadi, berarti ceritanya bisa jadi bener dong. Kalau Amanda ini memang menenggelamkan wajah Adriana ke dalam kolam. Dengan bukti
itu, Amanda dinyatakan bersalah. Bahkan dia ini juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh pembebasan bersyarat. So itu gengs, kasus yang banyak banget di request sama kalian nih pada nge-tagin gue di Instagram. Karena memang banyak banget nih videonya tuh berseliweran, mau di Instagram, mau di TikTok, dimana terlihat ada anak umur 6 tahun nih nangis-nangis, yang ternyata si EJ tuh memberikan kesaksiannya dan bilang kalau ibunya itu telah membunuh kakaknya sendiri. Berarti ternyata nggak cuma anak yang bisa durhaka ya, tapi seorang ibu pun itu juga bisa durhaka sama anaknya pakai acara ngeles pula. Yolo, tega banget lu bun, sungguh berdosa dirimu. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau support channel ini juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotarivan dan sosial media lainnya. Sampai juga kita ketemu di ngomong apa sih. Udah deh, selanjutnya. Dadah.